Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bersemangat belajar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan apa yang Bu Lisa sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika masih bersama dengan Bu Lisa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, jangan lupa siapkan buku catatan kalian, alat tulis, sembari menyimak video berikut ini. Pada pembelajaran sebelumnya, Bu Lisa sudah bahas tentang operasi-operasi hitung dalam bilangan bulat. Antara lain, operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Selain itu, Bu Lisa juga sudah membahas tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, antara lain sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Pada kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang bab bilangan bulat dalam Matematika kelas 6 semester 1 pada submateri operasi hitung campuran bilangan bulat. Apa sih operasi hitung campuran bilangan bulat? Operasi hitung campuran bilangan bulat jika dalam satu soal terdapat berbagai macam operasi hitung. Misalkan, ada soal yang terdapat operasi perkalian, operasi pengurangan, dan operasi pembagian. Begitu juga soal-soal yang lain. Untuk lebih jelasnya, marilah kalian simak video berikut ini. Ada aturan-aturan yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan soal operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Urutan yang didahulukan dalam pengerjaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dahulukan yang ada di dalam kurung. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Jika dalam soal terdapat perkalian dan pembagian atau sebaliknya pembagian dan perkalian, maka dahulukan pengerjaan dari sebelah kiri. Yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan. Jika di dalam soal terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan atau sebaliknya pengurangan dan penjumlahan, maka dahulukan pengerjaannya urut dari yang sebelah kiri. Perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. 50 ditambah negatif 75 dikurang 15. Di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Ingat, operasi penjumlahan dan pengurangan kedudukannya sama kuat. Jadi, kita mulai pengerjaannya urut dari kiri. Kita selesaikan terlebih dahulu 50 ditambah dengan negatif 75. 50 ditambah negatif 75, negatif ditambah positif, angka terbesar tandanya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya angkanya kita kurang. 75 dikurang 50, hasilnya adalah 25. 15 kita turunkan, pengurangan kita turunkan, menjadi negatif 25 dikurang 15. Negatif 25 dikurang 15, hasilnya adalah negatif 40. Jadi, 50 ditambah negatif 75 dikurang 15, hasilnya adalah negatif 40.
Contoh soal yang kedua, dalam kurung negatif 7 ditambah 2 dikali 3. Sesuai dengan aturan pengerjaannya, kita dahulukan yang berada di dalam kurung. Negatif 7 ditambah 2. Tanda mengikuti angka yang terbesar yaitu 7. Berarti hasilnya adalah negatif. Kemudian kita kurangkan angkanya, 7 dikurang 2 hasilnya adalah 5. Kali kita turunkan, 3 turunkan ke bawah. Menjadi negatif 5 dikali 3. Negatif dikalikan positif hasilnya adalah negatif. 5 dikali 3 hasilnya adalah 15. Jadi dalam kurung negatif 7 ditambah 2 dikali 3 hasilnya adalah negatif 15. Contoh soal ketiga, negatif 4 ditambah dalam kurung negatif 2 dikali negatif 6. Sesuai dengan aturan pengerjaannya, kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung. Negatif 2 dikali negatif 6. Negatif kali negatif hasilnya positif, 2 kali 6 hasilnya 12. Penjumlahan kita turunkan, negatif 4 kita turunkan menjadi negatif 4 ditambah 12. Negatif ditambah positif, angka terbesar 12 maka tandanya adalah positif. Kemudian kita kurangkan angkanya, 12 kurang 4 hasilnya adalah 8. Jadi hasilnya adalah positif 8. Contoh soal yang keempat, 7 dikurangi 9 dibagi 3. Ada operasi pengurangan dan pembagian. Kedudukan yang lebih tinggi adalah operasi pembagian. Maka kita selesaikan terlebih dahulu operasi pembagian. Negatif 9 dibagi 3. Negatif bagi positif hasilnya adalah negatif. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. 7 kita turunkan menjadi 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4. Jadi 7 dikurangi 9 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Contoh soal yang kelima, negatif 4 dikali 7 ditambah negatif 12 dibagi 3. Ada operasi perkalian, penjumlahan, dan pembagian. Maka kita selesaikan dulu perkalian dan pembagian. Karena perkalian dan pembagian kedudukannya sama, maka kita selesaikan dari kiri terlebih dahulu. Negatif 4 dikali 7. Negatif dikali positif hasilnya adalah negatif. 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Selanjutnya kita selesaikan yang pembagian. Negatif 12 dibagi 3. Negatif dibagi positif hasilnya adalah negatif. 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Penjumlahan kita turunkan, maka akan menjadi negatif 28 ditambah negatif 4. Maka hasilnya adalah negatif 32. Jadi negatif 4 dikali 7 ditambah negatif 12 dibagi 3 hasilnya adalah negatif 32. Setelah menyimak video tadi dan beberapa contoh soal, maka dapat Bu Lisa buat rangkuman sebagai berikut. Yang pertama, operasi hitung yang berada di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. Jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah operasi perkalian atau pembagian. Yang ketiga, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya urut dari yang paling kiri. Operasi penjumlahan dan pengurangan sama-sama kuat. Begitu pula operasi perkalian dan pembagian juga sama-sama kuat.
Baiklah anak-anakku, setelah menyaksikan video tadi, Bu Lisa berharap kalian bisa memahami dan mengerti apa yang telah Bu Lisa sampaikan tentang operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, untuk tugas kalian hari ini, mengerjakan latihan 10 buku paket ESPS halaman 23. Dengan ketentuan sebagai berikut, tulis jawaban kalian di buku tulis, jawab dengan langkah-langkah pengerjaan, foto jawaban kalian, dan jangan lupa kirim ke wali kelas kalian masing-masing. Tulis yang rapi ya nak ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Semoga apa yang Bu Lisa sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap sehat, tetap semangat, jangan lupa beribadah, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.